Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renjani Lulu Safitri. Saya dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang. Perkenalkan, nama saya Lauda Kansa Bilqis dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang konsep kenabian dan kitab suci dalam Islam. Teman-teman bisa memperhatikan ya, dan selamat menyaksikan. Secara etimologis, kata nabi berasal dari kata naba, artinya ditinggikan, atau dari kata naba'a, artinya berita. Dengan demikian, seorang nabi adalah orang yang membawa berita penting. Secara terminologi, kata nabi berarti seseorang yang diberi wahyu oleh Allah, baik diperintahkan untuk menyampaikan atau tidak. Syarat dan karakter seorang nabi. Syarat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, syarat yang bersifat subjektif atau kondisi internal. Karakter ini ditegaskan dalam kitab suci untuk mengingatkan kepada manusia bahwa para nabi dan rasul itu adalah manusia pada umumnya. Yang membedakan mereka adalah tugas kewahyuan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Syarat ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, al-misaliyah atau keteladanan. Artinya, seseorang yang akan diangkat menjadi nabi haruslah memiliki kemanusiaan yang sempurna, baik fisik, akal, pikiran, maupun rohani. Yang kedua, ada syarat an-nasab, atau keturunan yang mulia. Artinya, seseorang yang akan diangkat menjadi nabi haruslah berasal dari keturunan yang mulia, terjauh dari segala bentuk kerendahan budi, dan hal lain-lain yang menjatuhkan martabat dan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang ketiga, memiliki sifat-sifat terpuji yang menjadi bagian dari pesona pribadinya. Contohnya, memiliki sifat asidik atau jujur dan benar, al-amanah atau dipercaya, at-tabligh atau menyampaikan, al-fatonah atau cerdas, as-sabar atau sabar, al-isma'ah atau maksum terpelihara. Yang kedua, ada syarat yang bersifat objektif atau kondisi eksternal. Syarat ini dibagi menjadi tiga, yaitu diramalkan atau dinaubatkan dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Termaksud dalam hal ini adalah Nabi Isa yang banyak diramalkan oleh Taurat, tetapi ramalan tersebut banyak diingkari oleh orang-orang Yahudi. Demikian juga Nabi Muhammad yang banyak dinobatkan oleh Taurat dan juga Injil. Tetapi banyak pemuka-pemuka Taurat maupun Injil yang membuta terhadap kenyataan ini. Yang kedua, syariat atau ajaran agama Nabi sebelumnya sudah banyak terjadi penyimpangan. Di antara bentuk pengubahan yang dilakukan ahli kitab adalah penistapan anak kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh Yahudi dengan mengatakan bahwa Ezra atau Uzair adalah anak Allah. Begitu pula penuhanan orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam, serta perkataan mereka bahwa Allah adalah salah satu oknum dari tiga unsur atau yang lebih dikenal dengan kepercayaan Trinitas. Yang ketiga, amil az-zaman atau dibutuhkan zaman, karena sudah begitu parahnya kondisi sosial masyarakat. Kehancuran moral masyarakat sudah merajalela, sehingga kehadiran seorang nabi sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengisi kekosongan rohani, memperbaiki segala kerusakan masyarakat, dan membalikan umat manusia kepada kehidupan yang sesuai dengan fitrah penciptanya. Tugas-tugas Nabi. Tugas Nabi diantaranya 1. Menyampaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan larangannya kepada manusia. 2. Membimbing manusia dan menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. 3. Sebagai teladan dan ikutan yang baik, teladan yang sempurna bagi umatnya. 4. Menerangkan kebangkitan dari kubur dan bangun dari kubur, memperlihatkan manusia dengan hal-hal setelah kematian berupa kepayahan dan kebingungan. 5. Mengubah keinginan manusia dari kehidupan yang fana atau sementara kepada kehidupan yang kekal atau kehidupan akhirat. Kitab suci Nabi sebelum Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kitab suci disebut dengan 3 nama, yaitu kitab, suhuf, dan zabur. A. Kitab. Kitab yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidupnya. B. Suhuf. Suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul,
tetapi tidak wajib disampaikan atau diajarkan kepada manusia. Bentuk suhuf yaitu lembaran. C. Zabur. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab yang diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam berbahasa Kibti. Turunnya kitab Zabur diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 163. Kitab Zabur berisi tentang beberapa zikir, pengajaran dan hikmah. Isi kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu Allah dan berlaku pada umat Bani Israel. D. Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salam yang berbahasa Ibrani yang artinya syariah. Dalam bahasa Indonesia artinya peraturan. Isi kitab Taurat adalah keyakinan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala serta larangan menyembah berhala. Kitab Taurat berisi petunjuk kebenaran yang dapat dijadikan pedoman untuk memutuskan perkara yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. E. Injil. Kitab suci Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam putra Maryam. Kitab Injil berbahasa Yunani yang dalam bahasa Arabnya berarti al-bisyarah atau kabar gembira. Kitab Injil diturunkan sebagai pedoman untuk menyatakan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kitab Injil berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat dan Zabur. Mengimani Al-Quran sebagai kitab terakhir. Berbeda dengan kitab sebelumnya, Al-Quran terjamin keutuhannya hingga akhir zaman. Keaslian Al-Quran telah dijamin oleh Allah selaku penciptanya. Keimanan kepada kitab-kitab Allah terkandung di dalamnya 4 unsur yaitu 1. Beriman bahwa kitab-kitab itu benar-benar diturunkan dari sisi Allah Ta'ala. 2. Beriman kepada apa yang telah Allah namakan dari kitab-kitabnya dan mengimani secara global kitab-kitab yang kita tidak ketahui namanya. 3. Membenarkan berita-berita yang benar dari kitab-kitab tersebut sebagaimana pembenaran kita terhadap berita-berita Al-Quran dan juga berita-berita lainnya yang tidak diganti atau dirubah dari kitab-kitab terdahulu. 4. Mengamalkan hukum-hukum yang tidak dihapus atau nasakh, serta dengan rela dan pasrah menerimanya, baik kita ketahui hikmahnya atau tidak. Buah keimanan kepada kitab-kitab Allah. Setelah mengetahui bagaimana mengimani kitab-kitab Allah secara benar, maka tentunya keimanan tersebut akan berdampak bagi diri seorang muslim. Di antara buah keimanan tersebut adalah 1. Mengetahui pertolongan Allah Ta'ala pada hamba-hambanya di mana Allah menurunkan kepada setiap kaum kitab yang memberi petunjuk pada mereka. 2. Mengetahui dengan hikmahnya Allah Ta'ala mensyariatkan kepada setiap kaum sesuai dengan keadaan mereka. Sebagaimana dalam firman-Nya, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.